Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di channelnya Om Yan PAI. Kali ini kita akan belajar membahas soal latihan penilaian tengah semester 2 pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Baik, mari kita mulai pembahasan soalnya. 1. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Misriyah, D. Malikiyah. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Misriyah, D. Malikiyah. Jawaban yang benar adalah A. Makkiyah. 2. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Arti ayat di samping adalah A. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? B. Maka itulah yang menghardik anak yatim. C. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. D. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Arti ayat di samping adalah A. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? B. Maka itulah yang menghardik anak yatim. C. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. D. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Yang benar adalah B. Maka itulah yang menghardik anak yatim. 3. Sifat ingin dipuji oleh orang lain ketika berbuat baik disebut dengan A. Ghibah, B. Tawadhu, C. Riya, D. Ikhlas. Sifat ingin dipuji oleh orang lain ketika berbuat baik disebut dengan A. Ghibah, B. Tawadhu, C. Riya, D. Ikhlas. Jawaban yang benar adalah C. Riya. 4. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Turusan ayat di atas adalah A. Allazina hum yura'un, B. Allazina hum an sholatihim sahun, C. Wa yamna'unal ma'un, D. Fawailul lil musallin. Yang benar terusan ayat di atas adalah D. Fawailul lil musallin. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Orang yang lalai dari sholatnya dalam surat Al-Ma'un disebut A. Sahun, B. Ma'un, C. Yura'un, D. Yad'ul yatim. Orang yang lalai dari sholatnya dalam surat Al-Ma'un disebut A. Sahun, B. Ma'un, C. Yura'un, D. Yad'ul yatim. Yang benar adalah A. Sahun. 6. Anak yatim dan fakir miskin harus kita sayangi. Wujud kasih sayang terhadap mereka adalah A. Memberi sumbangan meminta ganti rugi, B. Bersedekah memberi seadanya, C. Bersedekah meminta imbalan, D. Membiarkannya. Anak yatim dan fakir miskin harus kita sayangi.
Wujud kasih sayang terhadap mereka adalah A. Memberi sumbangan meminta ganti rugi, B. Bersedekah memberi seadanya, C. Bersedekah meminta imbalan, D. Membiarkannya. Jawaban yang benar adalah B. Bersedekah memberi seadanya. 7. Perhatikan ayat berikut ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Arti ayat di atas adalah A. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, B. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, C. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, D. Dan enggan memberi bantuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Arti ayat di atas adalah A. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, B. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, C. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, D. Dan enggan memberi bantuan. Jawaban yang benar yang mana? Yang benar adalah B. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. 8. Orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia dinamakan A. Pemimpin, B. Nabi, C. Rasul, D. Manusia biasa. Orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia dinamakan A. Pemimpin, B. Nabi, C. Rasul, D. Manusia biasa. Yang benar adalah C. Rasul. 9. Ada 4 sifat wajib Rasul yang perlu kita ketahui, yaitu A. Kizib kianah kitman baladah, B. Siddiq kianah tablik fatonah, C. Siddiq amanah kizib fatonah, D. Siddiq amanah tablik fatonah. Ada 4 sifat wajib Rasul yang perlu kita ketahui, yaitu A. Kizib kianah kitman baladah, B. Siddiq kianah tablik fatonah, C. Siddiq amanah kizib fatonah, D. Siddiq amanah tablik fatonah. Jawaban yang benar adalah D. Siddiq amanah tablik fatonah. 10. Berikut yang bukan termasuk Rasul ulul azmi adalah A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Idris alaihissalam. Berikut yang bukan termasuk Rasul ulul azmi adalah A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Idris alaihissalam. Jawaban yang benar adalah D. Nabi Idris alaihissalam. 11. Semua Rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus menjadi rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah A. Rasul menjadi rahmat bagi seluruh alam, B. Rasul menjadi rahmat bagi umatnya, C. Rasul menjadi rahmat bagi sesama Rasul, D. Rasul menjadi rahmat bagi dirinya. Ulangi, semua Rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus menjadi rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah A. Rasul menjadi rahmat bagi seluruh alam, B. Rasul menjadi rahmat bagi umatnya, C. Rasul menjadi rahmat bagi sesama Rasul, D. Rasul menjadi rahmat bagi dirinya. Jawaban yang benar adalah A. Rasul menjadi rahmat bagi seluruh alam. 12. Perhatikan gambar berikut ini.
Rasul ulul azmi yang kaumnya terkena banjir besar adalah Nabi A. Musa alaihissalam, B. Isa alaihissalam, C. Nuh alaihissalam, D. Ibrahim alaihissalam. Rasul ulul azmi yang kaumnya terkena banjir besar adalah Nabi A. Musa alaihissalam, B. Isa alaihissalam, C. Nuh alaihissalam, D. Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang benar adalah C. Nuh alaihissalam. 13. Iman kepada Rasul harus diiringi dengan perbuatan A. Meneladani sifatnya, B. Meneladani akhlak dan sifat-sifat Rasul, C. Menghafal nama-nama Rasul, D. Membaca kisah Rasul. Iman kepada Rasul harus diiringi dengan perbuatan A. Meneladani sifatnya, B. Meneladani akhlak dan sifat-sifat Rasul, C. Menghafal nama-nama Rasul, D. Membaca kisah Rasul. Jawaban yang benar adalah B. Meneladani akhlak dan sifat-sifat Rasul. 14. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjalani hidup sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sikap hidup yang wajar, tidak melebihi dan tidak mengurangi disebut A. Boros, B. Rendah hati, C. Dermawan, D. Sederhana. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjalani hidup sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sikap hidup yang wajar, tidak melebihi dan tidak mengurangi disebut A. Boros, B. Rendah hati, C. Dermawan, D. Sederhana. Yang benar adalah D. Sederhana. 15. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, orang yang suka hidup boros akan menjadi A. Sia-sia hidupnya, B. Sengsara hidupnya, C. Saudara setan, D. Masuk surga. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, orang yang suka hidup boros akan menjadi A. Sia-sia hidupnya, B. Sengsara hidupnya, C. Saudara setan, D. Masuk surga. Yang benar adalah C. Saudara setan. 16. Benny selalu menghabiskan uang jajannya, juga tidak mau menabung. Benny menunjukkan sikap A. Pemaaf, B. Pemboros, C. Pemberani, D. Penolong. Benny selalu menghabiskan uang jajannya, juga tidak mau menabung. Benny menunjukkan sikap A. Pemaaf, B. Pemboros, C. Pemberani, D. Penolong. Jawaban yang benar menurut kalian yang mana? Jawaban yang benar adalah B. Pemboros. 17. Sederhana artinya tidak bermewah-mewahan, juga tidak A. Kikir, B. Malas, C. Belanja, D. Dermawan. Sederhana artinya tidak bermewah-mewahan, juga tidak A. Kikir, B. Malas, C. Belanja, D. Dermawan. Jawaban yang benar adalah A. Kikir. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Rara membeli tas seharga 100.000, padahal orang tuanya mampu membelikan tas yang lebih mahal dari itu. Namun Rara memilih membeli tas tersebut dan menabung. Sikap Rara mencerminkan sikap hidup A. Disiplin, B. Sederhana, C. Mewah, D. Boros.
Rara membeli tas seharga 100.000, padahal orang tuanya mampu membelikan tas yang lebih mahal dari itu. Namun Rara memilih membeli tas tersebut dan menabung. Sikap Rara mencerminkan sikap hidup A. Disiplin, B. Sederhana, C. Mewah, D. Boros. Jawaban yang benar adalah B. Sederhana. 19. Perhatikan gambar berikut ini. Tidak berlebih-lebihan ketika makan, maksudnya A. Makan makanan yang terkenal saja, B. Makan sayur-sayuran saja, C. Makan makanan yang bergizi dan secukupnya saja, D. Makan makanan yang disukai sesukanya. Tidak berlebih-lebihan ketika makan, maksudnya A. Makan makanan yang terkenal saja, B. Makan sayuran-sayuran saja, C. Makan makanan yang bergizi dan secukupnya saja, D. Makan makanan yang disukai sesukanya. Jawaban yang benar adalah C. Makan makanan yang bergizi dan secukupnya saja. 20. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam belajar, kita juga harus ikhlas. Salah satu caranya adalah ketika guru menjelaskan, kita harus A. Mengacuhkannya, B. Membuat gaduh, C. Mengabaikannya, D. Mendengarkannya. Dalam belajar, kita juga harus ikhlas. Salah satu caranya adalah ketika guru menjelaskan, kita harus A. Mengacuhkannya, B. Membuat gaduh, C. Mengabaikannya, D. Mendengarkannya. Jawaban yang benar adalah D. Mendengarkannya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan soal penilaian tengah semester 2 kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di soal-soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.